Jadi Ya. representasi dirinya nih, kita tuh bisa jadi apa aja. Itu mendorong nanti perilaku yang berbeda gitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Udah masuk ke bulan kelima di tahun 2025 Sobat TCID. Actually kita rekaman di tanggal 5 Mei begitu ya. Kalau ngeliat kalender gitu 5/5/2025 biasanya banyak banget orang yang ngepasin buat jadi hari yang baik gitu dalam tanda petik. Jadiankah atau mungkin ngelamar orang kah, or maybe you just go to the marketplace gitu, e-commerce buat belanja karena diskonnya banyak banget. Dan kalau kita ngomongin soal tanggal cantik biasanya identik sama orang jadian. Lately 5 sampai 10 tahun ke belakang gitu, metode orang untuk mencari pasangan kayaknya agak geser berubah begitu ya. Ada yang lihat orang lucu dari explore, habis itu slide through the DMs gitu kan, atau mungkin lihat tweet yang lucu langsung slide through the DM. Dan fenomena yang lumayan menarik buat diperhatiin adalah dari tahun I don't know 2014 2015 sampai belakangan pengguna dating apps makin banyak gitu. As an ex user actually masih pakai sesekali gitu ya. Apa nih? Eh, Dating apps jadi makin marak begitu, dan satu hal yang sering dibahas belakangan ketika kita berbicara soal dating apps adalah kecakapan sosial dan pembangunan hubungan manusia tuh jadi bergeser gitu. Ada yang bilang soal bagaimana membangun keintiman jadi sedikit berbeda. Terus ada yang lihat POV-nya bahwa anak muda itu tuh sekarang lebih nyaman untuk ngobrol di depan layar daripada tatap muka gitu. And for this episode di Suara Akademia kali ini, kita bakal ngebahas tentang dating apps ya. Orang yang swipe chat repeat gitu. Gimana soal kecakapan mereka berhubungan langsung antar manusia, right? And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Fahirah Inayatul Robani, biasa dipanggil Mbak Faki, dan beliau adalah salah satu akademisi di Universitas Gajah Mada. Halo Mbak Faki, apa kabar Mbak? Halo Mas Syarif, kabar baik. Ah, Kabar baik di tanggal baik ya. udah check out apa gitu belum dari tanggal 55? Ada diskon nggak sih hari ini? Belum ngecek nih saya. Banyak 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 banyak. Maksud Banyak kayak ya? kalau Oke. perfume gitu banyak sih kayaknya. Thank you udah diingetin. Nanti saya Nanti cek. langsung nge-share link gitu kali. But Iya. forget about it. Kita ngobrol soal dating apps nih, Mbak Faki gitu. Kita ngomongin last decade ya, kayaknya makin banyak banget orang buat menggunakan dating apps. Mbak Faki ngelihatnya gimana nih selama 10 tahun terakhir, karena kayaknya makin kesini makin banyak gitu yang make. Hmm. Pribadi, jadi ini sering banget ditanyain, social Nah, media tuh bagus atau enggak? Dating ya, apps bagus atau enggak? Ini betul. pertanyaan menurut aku udah tendensius gitu. Hmm. Karena ini seperti pertanyaan pisau itu bagus atau enggak? Oke. Jadi Hmm, kayak pistol, sorry, kayak main behind the gun gitu ya. Hmm. karena datangnya datangnya teknologi itu kan membawa beberapa apa ya bawaan sifatnya teknologi itu gitu. Dan memang kalau kita ngomongin tools dengan karakter-karakternya, misalnya pisau yang tajam dengan karakter-karakternya itu akan membuat perilaku orang yang make jadi beda. Hmm. Sama kalau kita pegang apa ya sendok gitu. Mungkin kita yang biasanya reckless kalau pakai sendok, kalau bawa pisau jadi lebih hati-hati. Jadi in a way saya ngelihatnya ini something that quite neutral gitu, Mas Syarif. Jadi Hmm. nanti ngobrolinnya banyak gimana orang yang memakai atau gimana bawaan atau kalau anak psikologi bilangnya karakter dasar, kecenderungan dasar orang itu berinteraksi dengan adanya tools itu, boom sama gimana lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau kita ngomongin perilaku, ngomongin gimana sih orang manusia itu kalau psikologi itu biasanya ngelihatnya punya kita nih manusia punya Hmm. karakter dasar yang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, karakter dasar ini nanti beda-beda. Apa ya misalnya? Mas Syarif sendiri tahunya apa nih? Eh, apa ya, nih tes-tes kepribadian yang Mas Syarif tahu yang ada di internet-internet. Let's say kita ngomongin kepribadian apa ya? Apa pernah tes-tes online gitu nggak? Oh iya pernah, Oh, pernah. MBTI. MBTI. Terus apa nih ingat apa type-nya jadinya? Nggak inget ya? Aku ingat. Aku Apa? tuh kayaknya terakhir, nggak, bukan terakhir.
setiap tes selalu hasilnya INTJ begitu. Terus kayak coba jawab ngasal, habis itu Mm-mm. tuh bisa ganti-ganti. So I think itu tes yang bisa dalam tanda petik diakalin gitu. Iya nggak sih? Oke. Ya sebutlah INTJ nih, I-nya kan Heeh. introvert, beda sama yang orang extrovert. Nanti kan Ya, megang tools yang sama, nanti reaksinya beda gitu. betul. Nah, mungkin itu dulu sih pendapat aku soal gimana nih dating apps nih baik atau buruk ya. Bagi aku sendiri, dari kacamata akademisi itu netral gitu. Sementara ini, sebelum kita bicara nanti ketemu apa gitu ya, ketemu karakter Iya. apa, ketemu lingkungan yang kayak apa. Jadi pertanyaan dasarnya, for me it's okay, it's netral gitu. Ah, oke. Tapi kalau Hmm. misal kita ngeliat dari perspektif psikologi gitu nih ya, Hmm. Mbak Faki gitu. Sekarang kan kayaknya anak muda jauh lebih nyaman, terkesan jauh lebih nyaman. We will never Hmm. know what's inside them gitu ya, Hmm. apa yang mereka rasakan gitu. Terkesan jauh lebih nyaman untuk menggunakan dating apps Hmm. dan juga membangun relasi itu tuh via dating apps gitu. Hmm. Perspektif psikologi ngeliat gini gimana nih Mbak, fenomena yang sekarang nih? Sebenarnya kalau kita bilang itu adalah reaksi dari adanya tools atau adanya perkembangan teknologi yang masif ini. Jadi nggak cuman kita kita nggak lihat dating apps-nya doang ya. Ya, Kita jauh ke belakang ngomongin teknologinya sendiri yang menyediakan kesempatan gitu untuk karakter teknologi atau karakter cyberspace kita bilangnya kalau di cyber psychology itu pertama menyediakan memfasilitasi lebih banyak anonimitas. Jadi ya. representasi dirinya nih, kita tuh bisa jadi apa aja. Itu mendorong nanti perilaku yang berbeda gitu. Hmm. Nah, kemarin itu sempat ditanya, jadi diri kita yang ada di internet tuh asli atau palsu, Mbak? Gitu. Hmm. Pertanyaannya adalah, nowadays itu nggak bisa kita bilang palsu. Mungkin pendekatannya adalah extended Ya. atau sisi diri kita yang lain. Jadi ketika kita ngomongin kepribadian, kadang ada pendekatan yang melihat bahwa hmm, sisi kita tuh banyak, kayak banyak gitu. Sisi Mas di keluarga, sisi Mas di Hmm. teman, sisi Mas saat serius kerja atau saat ngejokes atau Ya. sampai itu sisinya banyak. Nah, sekarang pertanyaannya yang kita tonjolin di cyberspace itu yang mana? Makanya kita bilang it's also realem ya, realitas gitu, Hmm. realitas ini kayak kayak misalnya apa ya, ya gitu banyak yang anonim terus pakai filter atau pakai apa itu sebenarnya nggak nggak bisa disebut faking, tapi itu representasi diri gitu, Hmm. representasi yang dipilih di situ. Jadi itu satu hal. Yang kedua, adanya teknologi atau internet sekarang kan bikin batas-batas tuh blur. Hmm. Jadi kita bilangnya ada culture shifting gitu. Yang mana Ya. kita mungkin di dunia nyata, realitas kita adalah saya nih berada di Ya. Jogja, maka realitas saya adalah budaya Jogja. Tapi begitu masuk cyberspace, culture-nya udah beda. Realitasnya kita nggak punya budaya khusus gitu. Jadi itu benar-benar terbentuk secara sangat fluid dan sangat dinamis. Itu ngedorong juga orang pakai tools tertentu, misalnya untuk mencari pasangan dengan dating apps. Yang lainnya tuh kemudahan ya. Ada banyak gratifikasi. Ya ini gratifikasi in a way bukan korupsi ya. Ya. Gratifikasi itu adalah reward, reward gitu loh. Something yang menyenangkan. Jadi kita merasa bahwa sometimes barrier-nya kalau di dunia nyata itu kan kita kudu keluar dulu dan apa gitu ya ketemu Ya. orang. Tapi kalau di dunia maya kita bisa pakai filter, kita bisa milih foto yang kita suka. Jadi banyak eh, reward atau gratifikasi yang instan gitu, yang lebih lebih cepat. Selain tadi ya barrier-barriernya itu udah Ya. dikikis gitu di cyberspace. Jadi sementara itu eh, menurut saya apa yang membuat orang akhirnya jadi terdorong pakai dating apps. Jadi ada faktor teknologi atau perkembangan teknologinya itu sendiri gitu sebelum kita ngomongin dating apps. Kalau dating apps-nya sendiri ya
Pertama tadi kita bisa milih presentasi diri kita kayak apa. Mau mungkin saya tirusin dikit gitu ya Ya. presentasinya, angle kiri, angle kanan. Mungkin yang saya pasang pas badan saya habis nge-gym gitu ya, nggak tahu kalau habis makan bakmi Jawa 3 piring gitu kan, buncit. Iya. Terus maksudnya presentasi dirinya bisa dipilih. Nah, sementara kalau di dunia nyata ya kita memang sering memilih presentasi atau ya kita pakai baju yang mana, tapi lebih sulit gitu dikontrol kalau di dunia nyata. Jadi ada banyak kemudahan dari sisi karakter apps-nya, karakter teknologinya, sehingga mendorong orang untuk melakukan hal itu. Teori dasarnya nih, punten yang pakai Ya. teori ya, adalah Ini justru yang butuh sesuatu yang kayaknya deh. menyenangkan akan Heeh. diulang. Sesuatu yang menyenangkan akan diulang. Jadi pendekatannya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan akan dikurangi. Nah, apakah pengalaman kita nih menggunakan dating apps sejauh ini rewarding? Kalau iya, atau pengguna kalau merasa ada banyak gratifikasi, ada banyak iya sesuatu yang dia bisa dapat, itu akan diulangi Ya. terus menerus. Itu udah karakteristik dasar manusia gitu. So far itu masih yang bikin kayak kenapa sih masif banget nih 10 tahun ini gitu. Hmm. Tapi kalau berbicara soal membangun hubungan, keterikatan, Hmm, dating apps kan karena kan memang hmm, akhirnya kan interpersonal relationships ya, apapun bentuknya begitu. hmm, Eh, ada nggak sih perbedaan yang mendasar nih, Mbak Faki gitu? Kalau misalnya ngelihat fenomena dating apps yang makin marak gitu, dibandingkan sama zaman-zaman dulu. Karena kan ini beda banget ya dulu kalau misalnya mau deket sama orang nih, hmm, em, butuh keberanian yang segede itu gitu. Sesimpel ada orang yang good looking kudu nyamperin duluan atau hmm, kudu kelihatannya gimana. Sekarang kan kayaknya swipe aja atau kayak DM aja hmm, deh, dibalas apa nggak dibalas belakangan hmm. gitu. Nah, kalau dari sisi psikologi kan ini jelas-jelas berbeda nih. Apakah ada hubungannya kemajuan teknologi ini sama perkembangan emosi seseorang begitu? Dan juga kepercayaan orang dalam membangun relasi nih. Kayaknya jadi yang ditanyain lebih ke kepercayaan orang atau ke apa tadi ya pengantarnya itu. Tentu Let's say kita, hmm, tentu ada yang berbeda gitu kalau kita membahas gimana rasa percaya itu terbentuk gitu. Apakah eh pertama aku mau nanggepin yang terakhir dulu gitu ya. Gimana trust atau rasa percaya itu terbentuk? Apa bedanya hubungan offline dan hubungan online gitu? Ya beda banget, jelas beda banget. Karena memang karakter teknologinya yang tadi disebutin masnya di depan, kayak sekarang gampang banget kenalan sama orang. Karena tadi kita lagi menggunakan diri kita, apa ya, gampangnya apa sih Mas? Kebayang representasi diri itu kata gampangnya apa sih? Kalau Mas persona Syarif, kali ya. Iya oke, nggak sih? bisa pakai Persona persona. gitu ya. Oke, kita kan mengkurasi ya, kalimat Betul. kurasi keluar lagi. Hah, Kita kan kita memilih, milih, kita milih. menseleksi, menseleksi persona kita yang mana kita pakai pada saat itu kan. Mungkin kita ngerasa kayak foto yang kemarin jelek kan, ini kan ganti profil gitu. Betul. Bisanya apa kan? Lebih pedenya apa di situ? Ya. Yang nge-gym 2 jam agak kempes dikit ya, Heeh. habis ngebakar dikit gitu. Ganti terus kita beraninya apa. Jadi segala kemudahan itu dalam menggunakan dan dalam menggunakan teknologi dan sifat teknologi itu sendiri mendorong orang lebih mudah untuk reach out orang lain. But pertanyaannya bagaimana rasa percaya itu terbentuk, hubungan itu terbentuk? Tentu ada perbedaan. Pertama, karakter teknologinya kan seperti tadi ya, menyediakan data yang terbatas Betul. soal kita. Data yang Hmm. terbatas tuh at least kayak memang Mas Syarif tahu tinggi saya berapa sekarang gitu ya. Kan Ya. nggak tahu. Padahal mungkin nanti preferensinya orang yang imut gitu atau yang tinggi. Nah, Ya. kan nggak tahu representasi dirinya gimana. Dipasang fotonya yang angle 0,5 dari bawah kaki panjang ya kan kita nggak tahu kan. Betul. Nanti begitu dideketin oh ternyata not as tall as we expect gitu Ya. misalnya. Atau ternyata pakai filter atau apa. Nah,
itu membuat proses trust itu lebih lama terbentuk. Rasa percaya itu sebenarnya lebih lama terbentuk. Tapi balik lagi ke kecenderungan dasar. Oke, aku balikin lagi ada Mhm. orang nih, dua orang, bukan ada orang berarti ada dua orang. Yang satu gampangnya pakai kepribadian yang terkenal banget ya, Ya. introvert atau ekstro. Yang introvert mungkin tadi dua-duanya sama-sama milih foto yang bagus, Mhm. sama-sama representasi dirinya dikurasi, dipilih sebaik mungkin. Nah, yang introvert mungkin rasa hati-hatinya lebih tinggi gitu. Ya. Sementara yang extrovert mungkin akan lebih cepat, openness to experience-nya lebih tinggi gitu. Sehingga trust-nya akan berbeda prosesnya. Rasa percayanya, kecepatannya akan berbeda. Cuman keduanya tetap punya, saya pikir mereka akan tetap lebih hati-hati, baik intro maupun extrovert, daripada ketika ketemu langsung temenan di dunia nyata gitu. Kecepatannya beda, tapi dasar kehati-hatiannya tetap akan ada di situ. Nah, apalagi tadi ya, proses komunikasinya kan asinkronus, mediated juga kan. Ya. Ya meskipun ada fitur video call atau chat atau telepon, direct call gitu untuk beberapa aplikasi, tapi tetap seperti zaman COVID ngerasain kan, meskipun kita Mhm. udah video call gitu, rasanya beda aja kalau nggak ketemu gitu. Mhm. Nah, untuk orang yang craving, ya ini ngomongin karakteristik dasar, mungkin bahasa populernya punya apa ya? eh Love language-nya ketemu yes, gitu. yes, yes, itu bener-bener psikologi populer. Itu tuh kayak eh teman-teman adik-adik mahasiswa tuh bilang kayak inner child gitu. Padahal kita punya teori kayak ya kita selalu dipengaruhi oleh pola asuh gitu-gitu kan. Ya. Jadi nah, love language-nya mungkin lebih kayak apa misalnya quality time gitu. Sementara Ya. komunikasinya asinkronus. Jadi time different, time ada perbedaan waktu, perbedaan respon itu tentu akan membuat proses rasa percaya itu atau dalam hubungan itu akan beda ketika mungkin kita ngobrol langsung gitu. Jadi Mhm. prosesnya lebih lama. Kecuali eh, kedua belah pihak berupaya untuk meminimalkan perbedaan itu, perbedaan komunikasi dunia nyata dan dunia maya. Gitu sih, Mas Sarif. Ah, iya. Nah, berbicara soal relasi emosional kan two different things ya. Kalau Hmm. misalnya kita bicara soal yang di real life sama yang di internet gitu. Pertanyaan berikutnya adalah gimana nih perbedaan antara komunikasi yang berbasis internet gitu, dating Mm-mm. apps dan lain-lain, dan juga tatap muka itu tuh mempengaruhi proses pembentukan relasi sosial gitu. Atau mungkin relasi emosional dan juga keintiman orang gitu. Karena kan emang ini dua hal yang berbeda meskipun tujuannya yang sama gitu ya. Yang satu ketemu langsung, Hmm. yang satu kayak by text gitu. Bapak Hmm. ngeliatnya gimana nih? Ya, gimana ya? Emang nggak akan pernah benar-benar sama. Jadi meskipun ada yang mengatakan bisa kok bisa di substitusi bahasa gampangnya apa ya? Ya diganti gitu ya, diganti. Ah, Mungkin ngobrol tuh kayak gini nih kita nih harusnya kopi darat kita ngobrol langsung gitu di mm, studio atau apa. Tapi kan ini sebenarnya bisa menggantikan itu. But the feel maybe the vibes maybe akan jauh lebih beda gitu kalau iya. misalnya ketemu gitu kan. Nah itu yang disebut akan membuat emosi kita akan ada barriernya, nyampe-nya gitu. Mungkin ketika ini mungkin kita ekspresif nih ya, nggak Ya. tahu kan tipe orang yang mungkin lebih kalem gitu. Jadi ketika ngomong datar atau apa aja nggak kerasa gitu, vibes-nya nggak nyampe. Jadi kayak itu akan increasing the conflict buat mereka yang punya issues di situ gitu ya. Apalagi tadi yang aku sebutin ada mediated communication yang satu atau ya beda negara, beda benua, perbedaan waktu, terus itu mental effortnya tinggi banget untuk saling memahami, untuk saling
mengerti, untuk menurunkan prasangka. Nah, itu kan berkontribusi terhadap proses pembentukan relasi gitu. Jadi memang offline interactions itu in a way lebih mudah, tapi pada karakteristik tertentu, kecenderungan dasar tertentu, bisa jadi lebih sulit karena mental effortnya lebih tinggi. Karena kebutuhannya berbeda, kecenderungannya berbeda. Lalu kedua belah pihak mungkin punya kecenderungan yang berbeda juga. Bayangin Mas Syarif, pasangan biasa aja nggak offline, nggak online, offline, itu nyeimbangin komunikasinya aja udah kayak ya Allah gitu ya. Yang Ya. satunya kerja jam 8 sampai jam 12 tuh full pack, gak bisa pegang HP sama sekali. Yang satunya dikit-dikit bisa cek HP. Itu aja kayak, wah itu udah gimana cara mengkomunikasikannya. Apalagi yang tipenya asinkronus banget gitu. Kita nggak tahu the other way around sedang apa. Dan orang yang kita harapkan, dia dia misalnya nge-like atau dia kemarin swipe tapi nggak ada follow up misalnya atau apa, itu membuat banyak kita bilangnya emotional cost, biaya Mm-mm. emosi. Yang sering orang abaikan, emotional cost itu orang bilang kayak, alah cuman gitu, oh mungkin sedih bentar atau apa, enggak. Jadi di dalam psikologi kita sangat menempatkan emotional cost ini sebagai variabel yang penting. Kayak misalnya nih Mas Syarif nih, menganggap ya udahlah ngambil ya ini keluar dikit kayak Ya. ngambil jurusan yang nggak disukai, ya kan saya suka belajar tapi ternyata emotional cost, emosi kita tuh nggak suka datang ke Mm. kelas, itu impactnya bisa ke mana-mana gitu, nggak produktif, nggak apa gitu pun dalam hubungan, terutama di dalam hubungan yang berjarak dan asinkron, itu emotional cost-nya tuh tinggi banget. Tapi belum tentu yang offline emotional cost-nya dikit ya. Jadi Ya. variabelnya banyak. Hanya saja kecenderungannya kalau tadi time different, terus apalagi ya barrier-barrier tadi, perbedaan, banyak perbedaan yang nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa di-clearing, miscommunication itu akan lebih beresiko. Kayaknya sih gitu, Mas. Oke. Moving soal ngomongin kecakapan sosial nih, banyak yang bilang Hmm. anak-anak muda yang menggunakan dating apps gitu tuh kecakapan sosialnya nggak sebagus orang zaman dulu. For some Hmm. people itu diiyakan, for some people ini Oke. omongan orang tua aja yang nggak melek teknologi nih. Terus apa namanya adu penderitaan gitu, yang tua karena susah kenalan, yang muda ada teknologi terus dibanding-bandingin. Kecakapan sosial sama dating apps ini ada hubungannya nggak sih sebenarnya, Mbak Faki? Kalau boleh misalnya kita bisa kulik soal hal ini nih. Hmm. It's debatable. Hanya Hmm. saja saya akan bilang yes. Dengan framework ini ya, jadi teman-teman nanti kalau kok bisa sih Fahim bilang gitu gitu. Saya akan pakai framework. Jadi frameworknya adalah pendekatannya bagaimana kita dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Nah, Teman-teman cari namanya social ecology Prof and Banner ya. Jadi kuliah. di Jadi notes gimana saya. kita tuh individu, lapis-lapis di luarnya tuh banyak banget. Jadi individu Ah, itu satu, tapi lingkungan sosial tuh berlapis-lapis gitu. Nah, itu tuh membentuk ekspresi kita di dalamnya. Jadi memang agak deterministik kayak kita dipengaruhi lingkungan. But saya akan pakai framework itu untuk menjawab gimana sih social intelligence, kecakapan sosial, social skills dibandingkan mereka yang belum pernah terpapar teknologi, jelas jauh beda. Karena at the end of the day, mbah-mbah kita dulu atau yang belum gen baby boomers gitu ah, ya, yang belum begitu terpapar dengan teknologi, atau kayak dosen saya atau kayak nenek saya itu mungkin HP-nya dicek kayak seminggu sekali gitu kan. Jadi sedikit lupa telepon rumah gimana. ya. At the end of the day, eh, mereka akan terpaksa mengasah skill bersosialisasi. Jadi balik ke setiap orang punya kecenderungan dasar yang udah beda-beda. Misalnya Mas Sarif introvert, aku extrovert ya. Atau Ah, kita sama-sama introvert biar gampang. Nah, kita hidup di lingkungan yang beda nih. Misalnya aku di budaya yang kolektivismenya tinggi. Jadi kayak keluar kamar atau bahkan di kamar aja tuh orang tuh bisa datang, ini di budaya yang privacy itu begitu minim gitu kan. ya. Kita akan terbiasa merespon itu gitu. Meskipun kita tetap introvert. Jadi asumsi dasarnya adalah
kita tetap kita, tapi dengan proses belajar. Kita nggak mungkin jadi orang lain, tapi yang bisa kita lakukan adalah membuat atau belajar bahasa gampangnya menghadapi situasi sosial dengan karakter dasar kita. Coping mechanism. Ya. Atau saya introvert, tapi kerjanya sebagai dosen gitu kan, yang kayak 3 kelas, habis itu kelas keempat. Tapi karena saya sudah berlatih terus-menerus, adaptif, dan saya udah tahu kunci-kuncinya, meskipun habis itu kayak saya tewas habis Hmm. ketemu manusia-manusia itu gitu kan. Tapi kan lebih adaptif dibanding mungkin yang introvert dan kerjanya remote, kayak punya studio sendiri, desainer, apa gitu. Skillnya mungkin nggak seterasah saya yang harus mau nggak mau ngerespon orang gitu. Tapi basically kita berdua tetap introvert. Jadi kecakapan sosial kita yang sudah kena teknologi dengan mereka yang belum tentu beda. Hanya saja kita pun nih generasi saat ini juga punya eh, kecenderungan dasar yang beda-beda gitu. Meskipun ada kayak tren kayak setelah COVID ya ini yang terjadi sih di teman-teman, terutama yang mata kuliah konseling ya. Kita ngerasa Ya. kok generasi sekarang yang ngerasain COVID itu di mata kuliah konseling itu struggle gitu. Karena kan kita harus bicara empati, apa gitu. Dan kita menemukan juga ada seperti speech delays di balita yang masif juga gitu. Kita juga ngerasa, oh ini dampak dari teknologi nih. Kenapa banyak banget yang konsul anaknya speech delays atau social anxiety ketika udah selesai pembatasan sosialnya. Nah, apa hubungannya dengan dating apps? Nah, kalau kecenderungan dasarnya kita udah punya nih social anxiety, atau kecemasan sosial, kemudian menggunakan dating apps untuk pelarian, artinya dia tidak mengasah offline interpersonal skill-nya. Ah, Jadi tidak akan ada perubahan. Tapi kalau misalnya dia social anxiety, tapi dia niatnya mengasah kayak reach out strangers, setelah itu habis itu dia ngobrol, habis itu intinya dia berlatih gitu ya. Kemudian, tapi dia nggak anti dengan ketemu darat kayak gitu-gitu. Saya pikir skillnya akan berbeda gitu. So in response to these social skills dan dating apps, pertama yang pakai dating apps belum tentu punya anxiety, belum tentu punya social skill yang jelek. hmm. Kita lihat kecenderungan dasarnya dulu. Satu, apakah dia memang extrovert? Malah orang extrovert tuh suka nyobain apps loh, kayak ini apa gitu. Ya. Dicobain gitu. Jadi dia tuh basically ketika selesai dia habis itu hang out sama teman-temannya gitu. Jadi kayak it's okay. Nah, kecenderungan dasarnya kayak apa? Kemudian resiko dasar. Jadi setiap kita tuh punya karakteristik yang mungkin nggak terlalu adaptif atau bahasa kasarnya itu nggak sehat gitu. Ya. Misalnya eh, di setiap kita tuh ada sisi-sisinya. Misalnya saya nih, apa ya yang mungkin saya itu punya agak nggak cemasnya, misalnya ada kecemasan gitu. Tapi itu kalau disebut nggak sehat adalah ketika tidak adaptif. Tidak adaptif Ya. itu dalam psikologi artinya merusak kehidupan sehari-hari. Misalnya gara-gara super cemas saya nggak bisa makan, nggak bisa ke kampus, nggak bisa apa-apa. Tapi ada kok yang cemas tapi bisa berangkat. Berarti itu adaptif. Terus jadi nggak ngapa-ngapain. Ya. Kita bilangnya penarikan diri. Nah, terus kayak gitu-gitu. Jadi menggunakan dating apps-nya selain kecenderungan dasar motivasinya apa gitu. Ada yang motivasinya nambah temen gitu, bukan nggak Ya. punya temen gitu. Ya. Kayak, gue mau cari yang antar benua, biar siapa tahu nanti kalau gue main gitu kan, gue bisa kayak dapet info warlock Ya. gitu. Berarti kan dia bukan ngejauhin orang di dunia Betul. nyata, dia mengextend, dia menambah jaringan sosial gitu atau apa. So the premise kalau mereka yang main dating apps nggak cakap sosial itu sangat debatable sih menurut aku. But Hmm. indeed ada kecenderungan pasca COVID atau pas COVID tuh
ada keperbedaan social skills dengan mereka yang sebelumnya atau ya coba Mas rasain pas COVID. Pernah nggak setelah pembatasan sosial, rasanya nggak nyaman di kamar, tapi itu lama-lama nyaman. Keluar anxiety, keluar anxious. Jadi memang kita Betul. bisa banget berubah karena keadaan. Hanya saja kalau yang punya kecenderungan dasar, ketemu teknologi dan ternyata dia punya banyak faktor resiko yang nggak bikin dia sehat ketika menggunakan dating apps, ya boom, jadinya gitu. Oke. Social skillnya Em, nambah. ini jadi menarik sebenarnya tadi kayak soal manusia kalau misalnya yang dia lakukan itu tuh menyenangkan, dia akan mengulangi Nah, lagi. Kalau dia nggak suka, dia bakal meninggalkan nih. hmm, Nah, dating apps ini kan juga in between sebenarnya Mbak Fakih ya, kayak true, true, eh, whether you'll be popular dalam tanda petik atau true, whether you'll be um, something's unimportant for some people's as a users ya, gitu. Nah, ya, ini kan bakal jadi apa ya, sebuah konsep bakal mempengaruhi harga diri orang apa enggak ya? Karena kan mungkin ada orang yang akhirnya jumlah matchnya tuh ribuan atau ratusan hmm, gitu, kayak wah hmm, ternyata yang mau sama aku tuh nggak dikit ya gitu. Tapi ada hmm, orang yang nyari match aja tuh susahnya minta ampun gitu. Harus pakai foto hmm, orang lain buat match. Atau hmm. bahkan kayak nggak pede untuk masang fotonya sendiri. eh Gimana nih Mbak pakai buat ini? Apalagi especially yang pakai dating apps ini kan yang dewasa udahlah ya gitu. Karena mungkin Hmm. mereka udah tahu gitu. Oke. Orang-orang yang di usia lagi nyari jati dirinya gitu. Let's say usia-usia baru punya KTP sampai lulus kuliah baru pakai itu. What do you think about this case nih? Oke. Harga diri ya keywordnya. Ya. Nah, teman-teman, apa nih sebutan buat teman-teman yang dengerin Mas? Kita nyebut sobat TCID sih namanya. Oke, Sobat ISID. Jadi ketika ada kata mempengaruhi sebagai ilmuwan, kita belum tahu arah pengaruhnya positif atau negatif. Jadi benar-benar gesernya kemana nih? Ya, Berpengaruh positif terhadap harga diri atau self esteem atau berpengaruh negatif. Aku akan selalu balikin lagi ke premis dasar tadi, kecenderungan dasarnya kayak apa, kemudian lingkungan sosialnya kayak apa, kombinasi itu akan menghasilkan apa. Misalnya, bagaimana si dating apps ini mempengaruhi harga diri secara negatif atau buruk adalah ketika kamu atau kita merepresentasikan diri kita di online itu tidak genuine, sehingga ketika nanti dapat likes, itu persona yang lain yang ya syukur-syukur itu bukan persona yang sangat berkebalikan dengan kita gitu. ya. Sehingga ada gap antara diri nyata dengan diri maya Hmm. gitu. Yang kemarin menarik gitu. Saya tuh nongkrong sama teman-teman, terus ya biasalah. Saya ngomong, boleh nggak nih kita videoin, aku videoin gitu. Kita nongkrong nih. Terus, iya boleh, boleh, boleh. Tapi dilihat ini loh, kayak belasan ribu follower aku gitu misalnya. Nggak Ya, apa-apa. Oh ya pakai filter dulu, pakai filter gitu kan. Terus aku ngomong, filternya di sebelah mana ya gitu. Jadi kayak ya, lo kok ini nggak pernah pakai filter. Nah sejujurnya saya punya prinsip, saya mau meminimalisir gap itu gitu. Saya nggak pengen tuh saya ngomong, oh iya saya jarang pakai filter, terus mereka nanya kenapa, karena saya nggak mau orang ngelihat saya cantik di sosmed tapi pas saya berdiri di depan mereka kayak mereka ngelihat gapnya jauh banget misalnya. ya, Dan menurut saya itu malah melukai eh, harga diri saya gitu. Di mana ya. saya dianggap jatuh banget gitu tuh, Hmm. saya merasa kayak ya mendingan orang ngelihat di sosmed jelek tapi aslinya lebih cantik. Jadi kayak menurut saya itu lebih bagus. Hmm. Nah, sehingga yang selalu saya tekankan adalah sebisa mungkin be you, be the genuine you. Either in sosmed atau in online self atau in offline self. Sehingga realitas itu baik di dunia nyata dan maya tidak memberikan ekspektasi yang berbeda. Ya, Sehingga feedback itu, feedback orang ke kita adalah diri kita yang sesungguhnya. Misalnya kalau kita memang suka apa ya, mungkin teman saya nih, dia tuh dosen sama-sama, tapi diri mayanya adalah musicians. Jadi dia suka sosmednya tuh ngerilis musik atau apa gitu. ya.
Ya berarti representasi sosial medianya adalah sebagai musicians. Nah, saya nanya, Mas, kalau misalnya orang kaget kamu dosen gimana? Ya nggak apa-apa, karena itu bukan diri yang berbeda gitu. Ya, Tapi kalau misalnya saya di dunia, saya sering bilang ke orang gini, Fahri, jadi kalau saya diem nih, gini ya diem, orang tuh selalu nganggap, wah ukti-ukti nih gitu kan. ya, Padahal saya itu cerewet di sosmed juga cerewet di dunia nyata. Jadi kayak orang nggak akan kaget ketika saya di dunia nyata juga cerewet. Makanya teman-teman itu bilang, kayaknya stok kata-kata kamu tuh banyak banget ya. Jadi kayak nggak cukup di darat, tapi di dunia mata, di dunia maya kamu pindahin gitu. ya, Ya, intinya adalah jika kita nggak menunjukkan diri genuine kita, diri otentik kita gitu, mungkin akan ada proses negatif ketika orang memfeedback itu gitu. Yang kedua, kalau dia udah sensitif terhadap rejection, jadi ada loh memang kecenderungan dasar tuh sensitif terhadap penolakan gitu. ya, Jadi dia nggak diterima. Jadi dia apa contoh sensitif terhadap penolakan adalah ketika dia pengen banget diterima secara sosial dan dia jadi terpaksa menuruti apa yang sosial atau yang teman-teman atau lingkungan inginkan gitu. ya, Padahal itu bukan diri dia, misalnya. Sehingga dia semakin tidak menyayangi dirinya bisa jadi gitu. Karena ya dia merasa, oh ternyata aku yang dandan. Misalnya dia basically nggak suka dandan, misalnya ya. hmm, Kayak, misalnya kita bilang Chef Renata lah gitu. ya, Dia kan basically ya kayak gitu aja gitu. Coba kalau misalnya Chef Renata selalu posting lagi lagi ngejudge Master Chef udah full makeup gitu ya. Kan orang jadi ngerasa kaget kalau dia tomboy gitu. hmm, Nah, tapi karena dia menunjukkan her kok her genuine self, kita yang nge-like dia adalah nge-like diri dia yang asli. Ketika mungkin dia banyak yang make up atau apa gitu, ketika orang nge-like itu, apakah diri dia yang asli, yang tomboy itu mendapatkan validasi kan? Enggak gitu. Jadi kalau semakin gak genuine itu bisa menurunkan self esteem juga. Kemudian yang ketiga juga nih kalau self esteemnya rendah, gampang kesenggol sama presentasi diri orang lain. Gampangnya itu kalau ada yang cantikan dikit kita minder. Kita ya, badannya six pack gitu ya, kita baru one pack, buncit maksudnya. Kita minder gitu. Itu berarti udah self esteemnya rendah, bawaan dasarnya udah rendah. ya, ya, Nah itu jatuh gitu. Sementara orang yang ini kayak teman saya nih, mungkin ada juga. Kan ada yang tipe gini, selfie gitu ya cowok-cowok biasanya. Jelek gitu kan. Wah, kalau cewek kan ganti ya 1.000 kali kita foto gitu kan. Terus dia ya, post gitu. Kamu nggak apa-apa kayak gini. Nggak apa-apa. Kan gantengan aslinya. Kan gitu. ya, Jadi tuh, kayak harga dirinya tuh tinggi banget gitu. ah, Jadi orang melihat dia jelek, nggak apa-apa. Yang penting saya melihat diri saya ganteng gitu kan. Jadi kan itu nggak akan terpengaruh dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi gimana nih dating apps mempengaruhi harga diri? Pertama, kenali diri sendiri dulu atau kenali karakter yang usernya. Kalau misalnya kamu, kita bawaan dasarnya banyak faktor resiko, mudah cemas atau sensitif terhadap rejection, self esteemnya udah rendah, terus nyari pengakuan, misalnya berdasarkan fisik aja gitu. Padahal kita tuh mungkin punya bakat yang di luar fisik gitu atau apa gitu. Nah, ketika kita udah tahu nih banyak faktor-faktor yang kita bilangnya risk factor, sesuatu yang membuat kita lebih down lagi tuh kita bilangnya risk factor, faktor-faktor resiko, ketemu sama karakteristik tools yang netral, yang sebenarnya netral gitu, itu bisa menurunin banget. Sementara mereka yang tadi, aku balik lagi ke contoh, basically udah seneng, eh, udah sangat nyaman dengan dirinya sendiri, ya, jadi kayak gue pakai sandal jepit gitu ya, terus gue pakai apa kayak gitu tuh kayak nggak ngaruh orang. Jadi ketika dia naruh diri representasi dirinya di dating apps yang orang yang kayak
aku nggak ada yang nge-swipe ya, apa aku nggak Iya, ada yang suka gitu kan, apa aku nggak laku. Mungkin mereka akan bilang, ah bukan pasar aku emang gitu, karena yang aku pilih emang yang suka aku yang kayak gini gitu kan, iya, sehari-hari aku kayak gini ya udah. Artinya itu akan, harga diri yang bagus akan menjadi faktor protektif. Jadi iya, kita bilangnya sesuatu yang menahan kita dari jatuh itu namanya faktor protektif. Nah, kalau udah punya self esteem yang bagus nih, main ke sosmed itu lebih aman. Biasanya kayak gitu. Saya tuh sering banget ditanya sama temen-temen, karena saya sering main sosmed tapi di iya. Instagram nggak ya di tempat lain. Eh, saya punya pandangan yang sehat soal sosmed menurut saya. Ya, mungkin dating apps juga bisa diperlakukan seperti itu, di mana kalau ada kalau misalnya orang nge-like saya gitu ya, atau nggak suka sama saya, kan konten tuh kadang ada yang ribuan, ada yang pecah, ada Iya. yang enggak gitu kan. Itu bukan lagi, bukan secara personal nggak suka saya gitu. Itu hanya Hmm. bagian kecil dari hidup saya. Jadi ketika suatu ketika tuh ada konten misalnya yang like-nya dikit banget gitu, Hmm. kayak dikit banget, sementara konten yang lain tuh kayak ratusan ribu gitu. Saya harus melihat ini bukan saya yang menyedihkan gitu, enggak, tapi ya memang pada saat itu jadi diisolasi. Pada saat itu, di detik itu, tema kontennya itu, di jam itu, jadi makin kecil-kecil lagi tuh. Ya. Hanya di situ aja kita isolasi Hmm. bahwa memang pada saat itu konten saya itu sedang tidak disukai. Bukan berarti orang itu tidak menyukai saya secara umum gitu. Jadi di Ya. dating apps kalau punya view yang gitu akan lebih sehat menurut saya. Tapi kalau misalnya kayak dia udah nyari validasi gitu, udah nyari validasi contohnya apa? Nggak menunjukkan diri yang genuine, Mm-mm. ya angle kiri, angle kanan gitu. Ya. Kayaknya Miwing-miwing gitu. cukungin, ya gitu. Apakah, nah kalau misalnya dengan foto yang gini, di like banyak, terus dia mengulangi lagi, misalnya angle kiri, di like Hmm. banyak, angle kanan, di like sedikit, dia akan mengulangi lagi. Kemudian dia melakukan pembentukan identitasnya berdasarkan like, tadi itu estimnya rendah, dan itu bisa sangat beresiko, Ya. bisa sangat berbahaya. Jadi, tapi esteem itu dari mana bawaannya? Nah, ini nih. Ini di, ada kecenderungan bawaan dan ada lingkungan. Misalnya Ya. lingkungan terbawah, terdekat itu adalah keluarga, gimana pola asuh, gimana sekolah, gimana pengalaman hidupnya yang membentuk kecenderungan dasar dia. Jadi sama-sama punya esteem rendah, tapi kalau lingkungannya protektif, suportif, mungkin esteemnya lebih terbangun lebih baik. Tapi yang tadi esteemnya bagus, kemudian dia banyak dihantam dengan lingkungan, bisa aja dia turun kalau dia nggak mencoba bangkit lagi atau memproteksi esteemnya. So in short, gimana self esteem? Jawabannya arahnya bisa positif, bisa negatif, tergantung kecenderungan bawaan, tergantung lingkungannya. Nanti ketemu dengan karakteristik teknologi dan dating apps itu variasinya, ekspresinya bisa beda-beda banget. Gitu Mas Ya. Syarif. Em, ini pertanyaan soal keterkaitan emosional dan juga pola komunikasi nih mungkin Mbak Hmm. Faki ya gitu karena sempat lewat di sosial media kayak seliweran gitu Hmm. ada penelitian bilang bahwa 75% anak muda Hmm. actually Gen Z sih bilang lebih Hmm. nyaman berkomunikasi lewat chat dibandingkan ketemu Teks. langsung by text Hmm. gitu komunikasi by text sih jadi apa ya jadi pilihan utama dibanding mereka tatap Hmm. muka. Hmm. Em, itu tuh applied juga di dating Di apps karena dating kan biasanya apps. biasanya teks gitu ya. Terus Heeh. gimana dong dengan satu riset terus juga dating apps makin banyak ini anak muda membangun relasinya karena komunikasi jadi kayak I don't know, maybe it's just me. Rasanya jadi nggak genuine gitu. By text aja ketemu langsung ngehindar. Di telepon Hmm. kayak aku nggak nyaman kalau di telepon tanpa dikasih tahu dulu. Semua Oh, orang ya, semua orang sih ngelakuinnya rasanya kayak gitu kalau nggak yang urgent iya. ya. Cuman gimana nih ngelihatnya? Ini ngomongin adik sendiri atau gimana? Ada sendiri iya, tapi kan that happens gitu. Risetnya juga soal komunikasi by text itu kan emang udah banyak gitu ya dipublish juga. What do you think about that? Iya, betul. Eh Gen Z sekarang, anak muda sekarang lebih senang komunikasi awalnya. Itu seringkali pakai teks dulu untuk percakapan-percakapan ini ya. eh Sehari-hari atau yang nggak kenal atau yang seperti apa gitu.
eh hanya saja menurut saya itu apa ya? Hmm, sesuatu yang pada titik tertentu membahayakan jika tidak dilatih skill interpersonal skillnya. Tapi kalau itu hanya salah satu tipe komunikasi yang dimiliki oleh Gen Z tersebut, maka itu tetap baik-baik aja. Misalnya, like what you say, ya semua orang nggak suka kali langsung ditelepon gitu kan. Tanya dulu availability-nya, tanya dulu apakah bisa ditelepon atau enggak. Cuman penerimaan itu, mungkin kalau Mas Syarif kalau ditelepon langsung siapapun gitu diangkat atau enggak? Atau di reject tuh itu di chat? Tergantung, nelponnya pakai WhatsApp atau telepon biasa. Kalau Ah, WhatsApp iya sih, beda kalau nggak itu kenal, iya spam. beda-beda. Heeh. Kalau WhatsApp kan udah nomornya udah kesimpan atau Heeh, betul. tapi kayak lebih eh ya lebih familiar biasanya. Jadi Ya. pola komunikasi Gen Z yang tadi lebih senang teks daripada call atau bertatap muka itu memang bisa menurunkan social skills. Hmm. Hanya saja itu tetap bisa menjadi salah satu tipe komunikasi yang adaptif. Selama yang tatap muka itu tidak ditinggalkan, menurut saya. Misalnya, tapi ini perlu saya harus tapi menurut saya yang misalnya nih di mahasiswa nih, mahasiswa sekarang kan Gen Z ya, Gen Z Hmm. terakhir. Kayaknya mahasiswa baru sekarang Gen Z terakhir 2025 sebelum masuk generasi Alpha or Hmm. something atau 2 tahun lagi gitu. Ya. Dan ada kebijakan misalnya di kelas gitu ya, nggak boleh misalnya ada satu mata kuliah yang nggak boleh buka laptop, nggak boleh buka apa, atau di kegiatan-kegiatan seperti kegiatan ospek gitu, yang HP-nya disuruh offin gitu, saya melihat interaksi mereka jadi, maksudnya baik-baik aja gitu, Hmm. baik-baik aja. Artinya ketika ada handphone, itu menjadi distraktor. Jadi Ah. menjadi distraktor, menjadi pilihan nyaman. Mungkin pilihan nyaman ketika berkomunikasi dengan orang lain. Jadi selama handphonenya ada, kita lihat nih pilihan orang akan seperti apa gitu. Tapi kalau handphonenya nggak ada, bisa jadi dia baik-baik aja. So, menurut saya premisnya betul bahwa teknologi, misalnya termasuk aplikasi dating apps itu laku, laku. Padahal kan asynchronous Ya. communication dan lain-lain karena ada kecenderungan ini juga. Tapi saya pikir atau saya belum tahu nih mungkin Mas bisa menambahkan observasinya. Mereka cukup cerdas kok untuk memfollow up mana yang akan ditindaklanjuti ke depan. Ya. Jadi kayak saya merasa mereka tuh melakukan communication by text tuh as first screening gitu, initial Ya. screening. Kayak nyambung gak sih texting gitu. Kalau nggak Ya. nyambung nggak usah dilanjutin ke call, buang-buang energi aja gitu misalnya. So yang saya bilang itu salah satu bentuk cara berkomunikasi yang sebenarnya nggak apa-apa sebagai part of communication type. Ya. Nah, kalau di psikologi itu Mas, kita tuh sangat bilang, sering bilang perilaku yang sehat itu bukan kata sehat, tapi adaptif. Oh, oke. Oke, Ya. karena apa? Eh, asumsi dasarnya semua manusia tuh punya kecenderungan negatif gitu. Mhm. Dan itu nggak bisa hilang. Basicnya kita semua bukan malaikat gitu. Ya. Ada sedikit psikopatinya, misalnya kayak mungkin kita ada fase-fase hidup yang kita lebih nggak empatik kepada orang lain. Mhm. Ada neurotiknya, lebih pencemas daripada biasanya, or something. Jadi kesehatan mental itu seperti kurva Ya. iman, naik turun. Nah. Makanya kita selalu bilang, ingat, sehat dan sakit itu seperti sakit fisik. Bisa kadang agak nggak enak badan, bisa sehat banget, bisa jatuh lagi ketika hujan badai gitu. Nah, perilaku yang adaptif, jadi kita lebih senang menyebutkan komunikasi by text ini adaptif atau enggak, Oh, ngeganggu sesuatu atau enggak. ya. Jadi kayak
kecemasan kita tuh mengganggu kehidupan kita nggak? Mengganggu proses adaptasi, mengganggu proses kita menjalani hidup. Karena kan menjalani hidup itu adalah adaptasi seumur hidup. Jadi itu Ya, adaptif berarti. Nah, kalau communication by text itu mengganggu, misalnya pas lagi silaturahmi gitu ya, dia texting, pubbing kita bilangnya, dia ya, mengabaikan lingkungan karena texting, atau dia sukanya teks aja, nggak pernah mau ngomong sama orang lain, bahkan kalau sama temennya yang di samping gitu, pinjem penghapus dong, texting gitu ya, kan. Nah, itu berarti nggak adaptif. Tapi kalau misalnya itu masih adaptif, komunikasi interpersonalnya bagus, hubungan sama orang tua bagus, belajarnya bagus, maksudnya itu berarti hanya salah satu tipe komunikasi dia. Cuman kalau udah nggak adaptif, texting all the way, kalau denger telepon langsung belibet, kalau ngomong ya. di depan umum langsung kebolak-balik gitu kan. Artinya tuh nggak adaptif gitu. Teks itu akhirnya membuat maladaptive behavior. Kita bilangnya jadi perilaku yang bahasa Arab toxic gitu. Ya. Padahal itu sebenarnya nggak adaptif aja. Jadi itu membuat hidupmu tidak adaptif in a way gitu. Hmm. Jadi nggak berfungsi in a way. Ya, so balik lagi ke premis, teks itu bisa baik atau buruk tergantung dia ngeganggu hidup dia atau enggak. Ngeganggu hubungan dia sama orang lain atau enggak. Ngeganggu variasi aspek hidupnya atau enggak. Kalau enggak berarti hanya tipe komunikasi. Tapi kalau ngeganggu berarti perlu diganti atau diubah atau learn. Tadi saya bilang diubah lebih adaptif dan itu ada proses nanti belajar, training, latihan dan lain-lain. Oke. Di zaman yang teknologi makin maju, banyak fakta riset yang tadi kayak soal lebih nyaman texting, habis itu muncul banyak Hmm, persona, begitu penggunaan dating apps kayaknya makin makin apa ya, makin jadi hal yang dalam tanda petik normal begitu ke depannya hmm, buat orang untuk membangun relasi gitu nih, hmm, Mbak Faki. Em, Kalau misalnya kita akhirnya coba buat nutup obrolan ini nih gitu. Tadi udah dibilang netral, it depends on the hmm, users at the core gitu ya. Kayak it depends on hmm, the users kok. Kalau emang niatnya mau baik, mau nambah relasi, it will be a good tools dan gak perlu repot karena bisa nyari orang dengan preference yang emang kita mau. Cuman kalau emang niatnya jelek, bakal berantakan juga di situ. Em, Kan banyak ancaman ya yang kalau kita sering hmm, lihat soal dating apps gitu. Soal mental bisa kena karena let's say kita ngomongin love scam gitu kan, orang fotonya gimana terus hmm, jadinya apa, terus ngakunya perempuan tiba-tiba jadi laki-laki, pernikahan case yang hmm. kayak gitu juga banyak, penipuan yang ngakunya sayang mau dinikahin tiba-tiba minta transfer duit terus ngilang begitu. Is there anything sampai disampaikan lagi kah mengenai resiko-resiko yang mungkin muncul dari dating apps ini, especially soal emotional cost itu tadi nih? Thank you banget udah naikin nge-eskalasi tema ini. Kayak sebenarnya ini masuk ke cybercrime. Jadi ternyata nggak cuma dating apps, tapi karena kita ngomongin dating apps sekarang, dating apps itu adalah salah satu tempat crime bisa terjadi. Saya udah naik eskalasinya nggak cuma nyebelin, tapi Ya. ke crime gitu ya. Ancaman-ancaman yang sifatnya memang lebih menyakitkan, lebih painful gitu. Dan itu cost-nya nggak cuma emosional, bisa material, bisa macam-macam sosial. Jadi ada social cost yang hilang dan segala macam lainnya. Love bombing, karena gini, love bombing itu tadi orang yang pakai dating apps karena nyari validasi, berarti estimnya rendah. Jadi dia lebih mudah kena love bombing gitu. Jadi dia lebih gampang bahagia ketika di showered by kayak prize, Ya. atau dia mudah dirayu misalnya atau segala macam lainnya. Crime lainnya misalnya ya gitu, Tinder swindler gitu ya, Ya. pembohongan, fraud, penipuan, banyak banget di sekitar saya. Mungkin usia-usia udah banyak pakai dating apps gitu kan. Itu penipuan ratusan juta. Wah, pokoknya macam-macam teman saya. Ya ada yang berhasil, ada yang apes gitu kan. Jadi itu nyata sehingga tadi balik lagi ke karakteristik dasar toolsnya, pahami sifat toolsnya itu kayak apa sebelum kita pakai gitu. Oke. Jadi jangan asal, oh iya salah satu motivasi orang ikut dating apps kan salah satunya adalah FOMO. Jadi
fear of missing out kalau misalnya teman-temannya pakai gitu. Jadi kayak tekanan sosial bisa juga, atau dia merasa itu trending dalam for the past decade gitu kan. Jadi kayaknya gue kalau nggak pakai kayak jadul, nggak tahu Ya. nih mekanisme dating apps kayak apa atau kayak gitu kan. Nah, tapi of course ini nggak cuma ngomongin dating apps atau apapun yang akan kita masuki, kita kudu tahu karakteristiknya gitu. Misalnya tadi social media, nggak hanya sosmed, tapi teknologi memfasilitasi anonimitas. Jadi kita harus berhati-hati. Bahkan eh, penipuan darat aja banyak, apalagi Hmm. yang data dirinya terbatas. Saya bilang cues-nya terbatas, identity cues-nya terbatas. Kemudian itu akan menyebabkan variasi kriminalitas juga. Kemudian tadi barrier-nya, misalnya kan kalau pakai dating apps, kita bisa sangat individual, nggak ada temen, nggak ada siapa-siapa, misalnya ya. Kita pakai kita versus orang itu gitu. Hmm. Atau nanti kalau berpasangan match gitu, kan berarti komunikasinya berdua gitu. Nah, eh, berarti harus dipahami misalnya apakah kita sudah bisa cukup percaya dengan orang itu atau tidak begitu. Lapis kepercayaannya menurut saya oke untuk ditambahkan sebelum benar-benar percaya sama orang itu gitu. Sebelum misalnya ya apa ya, misalnya sebelum nanti kopdar atau apa gitu. Terus pahami bahwa banyak kejahatan di dunia maya juga, termasuk nanti kalau misalnya kopdar, tempatnya di mana, biasanya Ya. eh yang kayak gitu-gitu tuh kayak gak usah ajak temen ya atau apa gitu. Jadi perlu curiga juga proses meet up-nya gimana, ada syarat-syarat atau enggak, terus hubungan yang seperti apa kok udah mintain duit, misalnya kalau financial fraud atau Tinder Swindler gitu. Jadi eh, kemudian bahkan di dalam hubungan yang sudah dalam hubungan yang jangka panjang saja, ketika kita ngomongin uang itu kan sensitif juga ya. Nah kalau baru ketemuan udah beralasan segala macam untuk ya tadi ya ada transaksi finansial, berarti kita perlu berhati-hati juga gitu. Terus meskipun kita autentik, bukan berarti kita nggak hati-hati gitu. Jadi tetap pilih mana yang aman digunakan atau aman yang di-share di publik. Karena kan ada apa ya? Ada kejahatan di mana mereka mengkolek data diri kita dari berbagai platform gitu ya. Mungkin Ya. saya yang gampang banget dicari kayak ada CV akademiknya, di LinkedIn ada banyak, itu bisa dikompilasi jadi data diri profiling yang orang bisa menipu dengan atas nama saya gitu. Nah, jadi itu juga perlu hati-hati, ada karakteristik toolsnya yang perlu dipahami. Hanya saja betul tidak semua orang tahu. Jadi ini masuk ke literasi digital kalau kita mau ngelawan cybercrime. Karena at the end of the day, crime itu yang tipenya seperti ini tuh at least dilawan dengan paham gitu. Literasi digitalnya perlu dinaikin sebelum kamu main dating apps. Literasi digital itu karakteristik tools dan juga karakteristik kamu. Literasi itu dari diri kamu sendiri gitu. Seberapa Hmm. kamu tahu dirimu, kamu tahan nggak? Misalnya apa ya? Ini pisau daging nih gitu ya, pisau daging. Ya. Are you strong enough kayak untuk membawa pisau daging itu gitu? Instead of pisau buah yang cuman kecil kan toolsnya sangat perlu kita pahami Ya. dan juga diri kita perlu kita pahami. Nah, itulah pentingnya akhirnya literasi, Mas. Karena kemarin ya ada cerita nih, ya tadi teman saya tuh udah Ya. S2, S2-nya di luar negeri, tapi kena fraud juga gitu, tinggal swindler. Jadi Hmm. kayak at the end of the day, dia tahu, dia udah hati-hati, cuman karena hubungannya udah masuk ke darah, dia lebih percaya, dan ketika ada transaksi finansial, habis itu orangnya hilang gitu. Orangnya Ya. hilang, teman-teman tongkrongannya ikut ngilang. Jadi ini benar-benar sindikat gitu. Jadi teman-teman sindikat. Jadi memahami ada kejahatan seperti itu tuh akan meningkatkan kehati-hatian kita dan membuka tipe-tipe kejahatan ke adik-adik yang adults gitu ya. Ada dewasa muda atau remaja tuh sangat penting sehingga ketika mereka dihadapkan pada situasi khas itu at least ada kalau lagi ingat gitu, at least kok Ya. mirip ya sama konteks kemarin gitu atau sama konteks yang kita ceritain kayak ya tadi ya kalau kalau adik-adik tahu ada
swindler, kemudian ada penipuan-penipuan lain, itu kan akan meningkatkan kehati-hatian. So, gimana nih ngadepin tadi ya, dampak paling buruk lah misalnya, ya at least kita nih sebagai orang yang lebih berpendidikan, atau saran buat semuanya sebelum masuk, pahami karakteristik cyberspace, Ya. ruang digital itu seperti apa. Karena kalau enggak, ya kita seperti berenang di laut yang kita nggak tahu isinya apa. Terus kita nggak tahu diri lagi, kita mampu Ya. berenang atau enggak. Nah, makanya saran aku sih balik lagi ke literasi, Mas Syarif. Oke. Hati-hati di internet ya. Intinya tuh itu. Hati-hati di internet. Cyberspace, Uh, ruang Beware lah kayak gitu. digital, ruang maya. Betul. Anyway, it's a wrap for this episode Sobat Isi ID. Terima kasih sudah mendengarkan. Bang Faki juga thank you so much udah meluangkan waktunya buat ngobrol kali ini. Seru banget obrolannya. Jadi buat yang masih swipe kiri, swipe kanan, it's not a bad thing, tapi ya hati-hati aja di internet ya. And just being Hmm. genuine dan gak cuma stuck di internet aja, ketemu langsung kalau emang niatnya nggak cuma ngobrol gitu. Teman, pacar, nikah, it's up to you, but just beware karena banyak orang-orang ajaib di internet. And ya, Oke, sure. kita sudahi buat obrolan kali ini. Jangan lupa follow sosial media kami di @conversationidn. Kita ada di X, kita ada di Instagram, kita ada di TikTok. Jangan lupa juga buat ngecek YouTube channelnya di Conversation Indonesia. Kolom search tinggal diketik The Conversation Indonesia, subscribe, like if you like the content, kasih kolom komen di pengen ikutan diskusinya, dan follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music ya. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode. Have a nice day Sobat Isi ID. Wassalamualaikum.